Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kawan-kawan udah tahu ya, di Laravel itu sekarang banyak banget pilihan untuk autentikasi ya, atau untuk bikin sistem autentikasi. Itu macam-macam. Mulai awal dulu ada Makeout, terus kemudian diganti dengan Laravel UI. Terus Laravel UI juga diganti dengan yang namanya Jetstream awalnya. Terus karena banyak Jetstream yang banyak yang komen bahwa itu fiturnya berlebihan dan lain-lain, akhirnya muncul yang namanya Laravel Breeze. Itu semacam Laravel UI tapi interface-nya menggunakan Tailwind. Nah, sebenarnya di Jetstream itu ada yang namanya Laravel Fortify juga ya. Jadi kalau nggak salah rilisnya emang bareng ya. Jadi Laravel Fortify dan Jetstream. Nah, Fortify itu apa dan apa sih yang bisa kita gunakan dari Fortify ini untuk sistem autentikasi? Nanti kita akan bahas. Kemudian untuk sistem autentikasi sendiri kita juga sebenarnya disediakan oleh Laravel untuk bisa bikin secara manual ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Laravel Fortify ini. Jadi ini semi manual ya hitungannya, karena untuk interface-nya itu kita diserahin sendiri. Kita mau bikin kayak gimana, itu yang akan kita bikin gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan mau bikin interface untuk login dan register atau lain-lainnya, tapi pengen bikin sendiri untuk tampilannya, bisa gunakan Laravel Fortify ini untuk mempersingkat waktu daripada kita menulis yang namanya autentikasinya atau controllernya secara manual ya, atau nulis sendiri codingnya. Nah, jadi kita akan bahas tentang Laravel Fortify ini. Jadi dia adalah backend agnostik untuk front end gitu ya. Jadi dia implementasi dengan front end apapun itu bisa. Oke, kita buat sebuah project ya. Jadi di sini saya akan buat di folder tutorial ini. Kemudian saya akan bikin Laravel new Fortify. Oke, kita tunggu instalasinya sampai selesai. Oke, jadi untuk Fortify bisa dicek di sini ya untuk dokumentasinya. Ini GitHub-nya dan ini ya untuk penjelasannya. Fortify adalah front-end agnostic authentication backend. Jadi dia adalah coding backend untuk si ini ya, untuk front-end. Nanti kita implementasikan dengan Blade aja. Kita masuk item. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini saya akan gunakan PHP Storm untuk codingnya. Saya akan buka projectnya di sini, open sites tutorial Fortify. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini biasanya saya akan pindah dulu ke Ragtop. Oke, mungkin kita butuh ya. Oke, jadi di sini kita sudah punya project. Kemudian yang kita lakukan adalah install Fortify tentunya ya. Jadi di sini setelah kita lihat apa, kemudian kapan sih kita pakai Fortify. Jadi kalau kita sudah pakai Jetstream atau Breeze ya nggak perlu pakai Fortify karena dia sudah pakai Fortify ini ya. Jadi kalau kita nggak punya atau nggak pakai starter kit itu, kita bisa gunakan Fortify ini dan kita bikin tampilan dari autentikasinya sendiri ya, kayak login registernya kita bikin sendiri. Oke, kemudian untuk install kita cukup jalankan ini, require Laravel Fortify. Oke, kita install ya, Composer require Fortify. Oke, selesai. Kemudian kita balik lagi ke browser dan di sini kita diminta untuk publish vendornya ya. Jadi vendor dari Fortify di-publish dulu. Jadi di sini sudah terpublish semua. Kemudian kita masuk lagi di sini ada migration ya. Jadi tadi itu selain asset untuk controller atau actionnya, di Fortify ini juga menambahkan file di database migration ya. Jadi di sini dia dipindahkan dari vendor ini. Nah, sisanya itu lebih ke config sama ke action. Jadi action di sini ketika kita publish dia akan muncul folder action dan di sini ada Fortify. Jadi ini adalah fungsi yang disediakan untuk backend-nya ya. Jadi kita tinggal implementasi di front end-nya nanti. Oke, kemudian tentu kalau migrate atau migration kita butuh database ya. Dan di sini saya akan buat satu skema baru. Oke, di sini
new schema. Saya beri nama Fortify seperti ini. Jadi ini saya pakai Datagrip untuk manajemen database-nya ya. Kalau kawan-kawan pakai yang lain silakan, nggak masalah. Jadi ini cuma tools saja ya. Oke. Kita balik ke PHP Storm, kemudian kita jalankan PHP Artisan Migrate. Dan di sini ada beberapa tabel baru kalau kita lihat di migration ya. Ada ini personal access token ini dari Fortify. Oke, lalu kemudian kita bisa cek di Datagrip, kita refresh dan di sini tabelnya sudah termigrasi ya. Jadi ini adalah tabel yang ada ketika kita bikin project baru dan Fortify. Lalu apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Kita harus register untuk Fortify service for provider ini ya. Jadi kita akan masuk ke config app ini dan daftarkan ini karena kita harus mendaftarkan secara manual yang ini ya. Jadi ini bukan yang auto discover seperti itu. Oke, kita masuk ke file config app.php ini. Lalu kita scroll ke bawah dan di sini package service provider kita bisa tulis Fortify service provider ini ya, Laravel Fortify. Sorry, pakai yang app providers ya, kemudian kelas seperti ini. Oke, lalu berikutnya yang perlu kita buat atau kita tambahkan ini ada di feature ya, di config atau di configuration array. Jadi ini adalah yang kita aktifkan. Kita copy dulu, kemudian kita masuk lagi ke PHP Storm, kemudian kita masuk ke fortify.php yang ada di dalam config ya. Dan di sini ada yang namanya key-nya itu features ini. Nah, ini udah diaktifin semua sih. Jadi ini yang akan kita gunakan. Oke, lalu selanjutnya apa lagi yang kita butuhkan? Disabling views. Jadi kita misalnya mau disable view-nya gitu ya. Kita bisa gunakan ini. Oke, untuk authentication dan lain-lainnya seperti ini ya. Jadi untuk mendaftarkan view di Fortify itu kita lakukannya di Fortify Service Provider ini. Jadi di sini kita bisa bikin login view, terus register view. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita coba untuk bikin satu view untuk register terlebih dulu. Nanti kita akan lanjutkan implementasinya di video berikutnya ya. Jadi ini contoh aja implementasi view-nya di Fortify. Bagaimana kita membuat view di Fortify dan kemudian kita mengimplementasikan dia atau si UI ini ke dalam Fortify ini ya. Jadi fungsinya supaya berjalan seperti itu. Oke, masuk ke text editor lagi, kemudian masuk ke Fortify Service Provider yang ada di dalam app Service Provider ini ya. App Providers ini. Nah, di sini di fungsi register ya, tadi betul ya di register, di boot ya, jadi kita tambahkan login view. Oke, di view, nah ini rate limiter dan lain-lain ini udah. Kemudian kita kalau mau nambahkan fungsi untuk view-nya atau view-nya ada fungsi yang disediakan. Misal di sini register view, kemudian di sini kita buat sebuah closure dan di sini kita return view, misalnya out register. Oke, di sini kita belum punya view-nya. Oke, di sini saya pakai plugin dari Laravel IDEA ya. Jadi kita bisa create view seperti ini dan di sini view-nya sudah terbuat. Oke, misal di sini saya akan coba register. Ini seperti ini aja ya. Saya tulis register seperti ini aja. Kemudian kita coba untuk cari tahu route-nya ya. Jadi ketika kita sudah daftarin service provider dari Fortify tadi, sebenarnya dia juga mendaftarkan route yang ada atau yang dibawa oleh si Fortify. Oke, ini nggak bagus. Kemudian di sini saya akan masuk ke terminal aja ya. Di sini Fortify. Oke, nah di sini kita jalankan PHP Artisan route list. Nah ini mungkin lebih kelihatan karena gede ya. Oke, di sini ada yang namanya forgot password register ya. Jadi register ini di slash register aja ya. Jadi di sini slash register. Jadi kita bisa untuk coba di sini fortify.test register. Oke, valid not found. Oke.
Sorry, di sini saya belum park untuk directory tutorial. Oke, kemudian di sini sudah saya park, kemudian saya refresh. Oke, 45. Sorry, ini typo ya. Oke, 45. Nah, ini kita bisa lihat ya ada register ini. Jadi kita sudah sukses untuk bikin view-nya ya, register di sini. Oke, kita coba lihat Chrome lagi. Oke, register di sini sudah selesai. Mungkin kita tambahkan untuk login ya, misalnya di PHP Storm kita masuk ke Fortify Service Provider lagi, kemudian di sini kita buat Fortify Login View ya, dan di sini kita bikin callable seperti ini, return view out.login. Kemudian di sini kita bisa bikin create view, dan di sini saya buat login seperti ini ya. Kemudian masuk ke Google Chrome, dan di sini kita coba akses /login. Fortify login view response is not instantiable. Oke, fortify.test. Oke, harusnya udah bisa sih ini. Sepertinya ini masih nyantol valetnya ya. Kita coba valet restart dulu ya. Valet restart. Oke, jadi sepertinya saya sempat bikin satu project dengan nama Fortify, jadi sepertinya kena case ya. Kita coba cek. Oke. Sorry, kita masuk ke sini, lalu kita masuk ke sini. CD sites trial. Oke, di sini saya masih punya project dengan nama Fortify ya. Jadi di sini saya akan rmrf Fortify. Jadi ini sempat coba-coba dan salah ya. Oke. Harusnya sekarang udah aman untuk yang di sini, yang ada di dalam folder tutorial ini untuk Fortify-nya. Oke, jadi harusnya untuk aplikasinya sudah berjalan. Oke, kita lihat di Google Chrome, kita refresh, dan di sini sudah benar, dan kita coba lakukan di register. Ini sudah benar juga. Oke, jadi tadi kesalahannya adalah di folder atau nama folder yang sama, double, yang dipanggil ternyata yang ada di dalam folder trial tadi. Oke, jadi seperti ini aja untuk setup awal dari Fortify. Berikutnya kita akan bikin fitur register, login, dan lain-lainnya. Oke, simak video berikutnya.